Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ida Francisca Yanti Hayuning Tias dengan NIM 225210887. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan evaluasi sistem refrigerasi AC1PK yang bertempat pada Salon Kato Hair Design di Yogyakarta yang pernah saya kunjungi. Nah, di sini ada gambaran dari salon yang saya kunjungi, yaitu terdapat satu buah AC. Selanjutnya, di sini ada spesifikasi AC yang digunakan pada salon tersebut, yaitu LG AC New Hercules 1PK dengan kapasitas 8.530 BTU per hour. Power input yang digunakan yaitu 780 watt EER atau energi efisiensi rasio sebesar 3,21 watt per watt, 10,94 BTU per hour per watt. Power supply yang digunakan yaitu 1, 220 sampai 240, 50 VHz. Di sini ada berat indoornya yaitu 8,5 kg dan berat dari outdoornya 23 kg. Refrigerant yang digunakan yaitu R32, kompresor yang digunakan bertipe rotatory. Nah, di sini ada refrigerant R32, di mana refrigerant R32 ini sering digunakan pada AC berkapasitas 1 PK, yang setara dengan sekitar 9.000 BTU per jam. R32 ini adalah refrigerant yang umum digunakan karena memiliki GWP (Global Warming Potential) yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa refrigerant lain seperti R410A. Selanjutnya, di sini untuk menghitung dari COP, kita memerlukan diagram pH R32. Cara membacanya yaitu pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu pada bagian ini disebut dengan subcooled liquid. Sedangkan yang di tengah sini yang berpotongan dengan garis ini merupakan saturated kondisi dua fase, yaitu cair dan uap. Sedangkan yang di sini, ini merupakan superheated vapor. Sudah jelas sampai situ. Selanjutnya, di sini yang berwarna hijau ini, nah garis yang saya tandai warna hijau ini, merupakan kondisi saturated liquid atau cair jenuh. Nah, yang sebelah kanan ini disebut dengan saturated vapor atau uap jenuh. Selanjutnya, kita hitung. Sebelumnya kita sudah mengetahui ya pH-nya, TH dan TC-nya itu ini. Ini TC-nya sebesar minus 12 derajat Celcius dan TH-nya yaitu 40 derajat Celcius. Nah, kita pertama ambil garis TC-nya terlebih dahulu. Nah, TC itu
minus 12 derajat Celcius, di mana berada di sekitar sini. Minus 10 dan minus 20. Nah, untuk mengetahuinya dari sini. Ini garis yang saya beri tanda nih. Nah, dari sini. Oke. Maka dapat kita ambil garis di sini. Pada kondisi saturated vapor. Di sini. Kita ambil garis lurus ke sini. Nah, sudah. Setelah itu kita beri titik di sini. Pada garis saturated vapor atau uap jenuh. Selanjutnya kita beri garis lurus ke bawah, kita ambil garis lurus ke bawah untuk mengetahui dari H2. Maka H2-nya itu kita kira-kira di sini berada di antara sekitar 500 hingga 600. Nah, di sini sekitar 510 kJ per kilogram. Setelah itu, kita memiliki TH yaitu ini, 40 derajat Celcius. Maka, kita ambil garis dari saturated liquid. Nah, dari sini kita ambil garis lurus. Nah, sudah. Setelah itu, pada saturated vapor, titik yang H2 tadi, kita ambil garis lurus berpotongan dengan TH 40 derajat Celcius yang sudah ditarik garis dari saturated liquid. Nah, sudah ketemu. Di sini kita beri titik menandakan bahwa ini titik perpotongan antara dua garis. Setelah itu kita ambil ini. Dari titik sini, kita ambil garis lurus ke bawah. Nah, seperti ini. Sehingga H3-nya itu dapat kita ketahui sebesar 570 kJ per kilogram. Nah, ini H3-nya itu berada di 500 hingga 600 kJ per kilogram. Maka kita kira-kira aja sekitar 570. Seperti itu. Untuk mengetahui H1 sama dengan H4, maka yang tadi kita telah ketahui bahwa TH itu 40 derajat Celcius yang berada pada titik saturated liquid. Nah, di sini kita beri titik. Selanjutnya kita ambil garis ke bawah, lurus. Nah, seperti ini. Sehingga kita temukan bahwa H1 sama dengan H4 itu sebesar 270 kJ per kilogram. Sama seperti yang H2 dan H3 tadi, kita kira-kira di sekitar sini, di antara 200 hingga 300, maka bertemulah di sini, titik di sini, sekitar 270 kJ per kilogram. Nah, seperti ini dapat kita lihat. Maka dari yang sudah kita ketahui, H1 sama dengan H4 sebesar 270 kJ per kilogram, H2 sebesar 540 kJ per kilogram, H3 sebesar 570 kJ per kilogram. Dapat kita hitung untuk mencari nilai koefisien of performance dari sistem refrigerasi. Kita di sini menghitung COP, omega. Kompresor di sini tidak bekerja secara reversible, maka nilai H3 yaitu dapat kita hitung di sini menggunakan rumus ini.
H3AC sama dengan H2 plus 1 per efisiensi C, H3 dikurang H2 insentropis, maka yang tadi telah kita ketahui bahwa H2 itu sebesar 510 kilojoule per kilogram. Kita masukkan saja ke dalam rumus yang ini. Nah, maka di sini kita ketahui setelah kita hitung H3AC itu sebesar 595,714 kilojoule per kilogram. Nah, untuk mencari COP di sini omega dengan menggunakan rumus omega sama dengan H2 min H1 per H3 min H2. Kita masukkan saja yang tadi telah kita ketahui bahwa H2 itu sebesar 510 kJ per kilogram, dikurang H1. H1 sebesar 270 kJ per kilogram, dibagi H3-nya itu menggunakan H3 yang ini. Karena di sini kompresor tidak bekerja secara reversible. Maka H3 di sini yaitu 595,714 kJ per kilogram dikurang H2. H2-nya itu ini 510 kJ per kilogram, maka kita temukan dari hasil perhitungan sebesar COP yaitu 2,8 sekitar segitu. Di sini nilai COP itu menunjukkan bahwa untuk setiap unit daya listrik yang digunakan menghasilkan 2,8 unit, maka semakin tinggi nilai COP, semakin efisien sistemnya. Oleh karena itu, nilai COP 2,8 dapat dianggap sebagai kinerja yang baik dan efisien. Nah, selanjutnya di sini kita mencari nilai kebutuhan laju aliran refrigeran. Perhitungan laju alir ini menggunakan rumus M dot sama dengan Q dot C per H2 min H1. Ini, menggunakan rumus yang ini. Maka, Q yang tadi tuh kita rubah terlebih dahulu. Ini kapasitas dari AC yang tadi kita telah ketahui pada spesifikasi yang telah saya bahas. Sebesar 8.530 BTU per hour, maka BTU ini kita ubah ke kilojoule. Maka dihasilkan sebesar 8.999,626 kilojoule per hour. Sudah, setelah itu, karena kapasitas pendinginnya sudah kita ketahui, kita masukkan saja ke dalam rumus. H2 dan H1-nya telah kita ketahui, maka dapat dihitung dan dihasilkan sebesar 37,49 kg per hour. Nah, pada sistem pendinginan, khususnya di evaporator, nilai beban pendinginan evaporator berbanding lurus dengan laju aliran massa. Maka, semakin tinggi nilai beban pendinginan heat load pada evaporator, semakin besar laju aliran massa udara yang diperlukan untuk mencapai pendinginan yang diinginkan. Nah, selanjutnya di sini kita menghitung kebutuhan listrik selama tempat umum tersebut beroperasi. Sorry. Nah, di sini kita sudah ketahui bahwa kapasitas pendingin itu pada spesifikasi yang tadi sebesar 8.530 BTU per hour.
nilai IIR, energi efisiensi rasio, sebesar 10,94 BTU per hour per watt, maka kita masukkan ke dalam rumus ini kebutuhan listrik, power consumption, sama dengan Q dot C per IIR. Maka dihasilkan sebesar 779,707 watt atau sekitar 0,779 kilowatt. Nah, di sini tuh tadi pada spesifikasi telah diketahui juga bahwa nilai dari kebutuhan listriknya itu sebesar 780 watt, sama, tidak beda jauh, sehingga untuk mengetahui kebutuhan listrik dari tempat umum tersebut beroperasi, yaitu kita kalikan dengan waktu operasi. Pada salon yang saya kunjungi itu, waktu operasinya sekitar 9 jam. Maka kita kalikan saja dengan power consumption. Nah, sebesar ini. 0,779 kilowatt. Dikali waktu operasi yaitu ini 9 jam, maka kebutuhan listrik selama 1 hari yaitu sebesar 7.011 kilowatt per jam. Nah, seperti itu. Nah, sudah selesai. Karena pada tempat yang saya kunjungi itu hanya terdapat AC saja, tidak ada showcase, maka presentasi kali ini dicukupkan sampai di sini. Apabila ada kesalahan dalam perhitungan atau pembahasan yang telah saya berikan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.